dari Ibnu Abbas menyampaikan bahwa inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan juga bulan, ayatani min ayatihi, tanda-tanda kekuasaan Allah. Layak subali, maka dua hal ini, matahari dan bulan, itu tidak akan timbul gerhana untuk matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Di ujung hadis Rasul perintahkan, idza ra'aituhuma, kalau engkau melihat dua gerhana ini, faz'au ila shalah, maka bersegeralah sholat. Maka ini sunnah. Maka kalau sunnah agama, apa hukumnya? Sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, atau sunnah yang mendekati wajib. Mungkin malam ini bagaimana tata caranya, karena ini jarang kita amalkan. Mungkin juga ada belum pernah ini mengamalkan sembahyang gerhana. Ini kita ulang sedikit. Nanti niatnya, kalau bahasa kitanya, sengaja aku sembahyang sunnah gerhana bulan 2 rakaat makmuman lillahi ta'ala, usalli sunatal kusuf raka'ataini makmuman mustaqbal qiblati hadaan lillahi ta'ala. Ini kalau bahasa lafaz niatnya. Terus takbiratul ihram biasa. Ini sembahyang ini sama seperti sembahyang Id, 2 rakaat. Sama seperti sembahyang Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Setelah takbir, baca doa istiftah, terus sunnahnya ini ta'awuz. Apa ta'awuz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, imam nanti membaca surat pendek. Nah, setelah pendek, Allahu Akbar, kita ruku. Terus imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita makmum Rabbana walakal hamd. Setelah itu imam kembali membaca Al-Fatihah dan juga membaca surat pendek. Ini bedanya. Di rakaat yang pertama itu lebih panjang bacaan surat pendeknya dari rakaat yang kedua, itu sunnahnya. Nah, setelah kedua ini kita Allahu Akbar lagi sujud biasa, Allahu Akbar duduk kedua sujud lagi, Allahu Akbar berdiri untuk rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua ini sama seperti rakaat yang pertama, imam baca nanti Al-Fatihah, terus surat pendek, Allahu Akbar lagi, sami Allahu liman hamidah, kita makmum Rabbana walakal hamd, imam kembali membaca Al-Fatihah lagi. Beda antara gerhana matahari, gerhana bulan. Kalau gerhana matahari siang hari, maka imamnya tidak membaca jahat, artinya bacaannya tidak nyari. Namun karena ini gerhana bulan, maka imamnya membaca jahat. Ini hadis dari Aisyah. Katakan bahwa Rasulullah sembahyang gerhana bulan suaranya jauh, dan ketika sembahyang matahari atau gerhana matahari itu dia sir. Ini cara sembahyang gerhana. Juga sudah mulai, mungkin ada pertanyaan, silakan. Sampai jelas kan? Jelas. Niat, benar, terus berihram. Bedanya ini hanya nanti ketika ruku. Ketika ruku 1 rakaat 2 kali. Kalau begitu 2 rakaat 4 kali ruku. Yang jelas 1 rakaat 2 kali Fatihah. Ya. 1 rakaat 2 kali Fatihah. Dan terus nanti setelah sholat gerhana ini khutbah gerhana.
Sama dengan istisqa, sekarang enggak khutbah. Sebenarnya itu juga, sebenarnya khutbah lagi. Walaupun dalam mazhab Hambali nanti, dalam mazhab Maliki tidak ada khutbah. Dalam mazhab Syafi'i itu khutbah, dan khutbahnya bagaimana? Seperti khutbah Jumat. 2 kali khutbah lagi. Di dalam kitab Kalimat Imam Syafi'i halaman 575. Jelaskan dia bagaimana cara kita ini sembahyang gerhana dan juga khutbahnya. Baik, sampai itulah. Dan waktunya ini begitu mulai gerhana sampai habis gerhana. Ini jam 9 kurang 25 menit. Waktunya habis nanti menurut prediksi BMKG itu jam 10 lewat 11 menit. Artinya ini sudah waktunya. Kalau masih ada pertanyaan, ini kita mulai sekali ya. Ibu cukup inilah kan? Bahasa Aceh ya. Ini saya translate. Yang dimakan dalam bahasa Aceh. Ada azan. Oh, satu lagi sunnahnya ini ketika kita tarawih, misalkan ada yang muazzin mengatakan itu bilang as-salatu jami'ah. Ini sunnah nanti ini sebelum mulai sembahyang, nah surahkan as-salatu jami'ah. Atau imam boleh juga mengatakan tadi as-salatu jami'ah sunnahnya. Jadi memang nyok saja memang nyok sembahyang gerhananya lalu dari niat telepon. Kita niat kuno sengaja membuat sembahyang sunnah gerhana 2 rakaat. Karena bulan 2 rakaat menghadap kiblat makmuman lillahi ta'ala. Takbir setelah takbir lagi biasa iftitah, namun antara iftitah dengan al-fatihah ini mulai dengan at-ta'awuz. Mulai dengan ta'awuz apa ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah baru al-fatihah. Kalau nanti imam memimpin Allahu Akbar kita ruku, kalau rukunya sama Allah liman hamidah, kita bacanya Rabbana walakal hamd, imam Ridho membaca Al-Fatihah. Maknanya imam dalam sebuah rakaat ngaduaku Al-Fatihah. 2 ruku. 2 rakaat tadi nabugoh Fatihah, ugoh ruku. Kaki lagi sembahyang biasa. Sang kadilah makan. Kadilah makan. Ikut. Nantilah. Ibu. Ada sikap sembahyangnya ditanya untuk wate ondu takbiratul ihram. Artinya dibaca doa iftitah. Oleh doa ditanya mulai dengan a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Al-Fatihah. Oleh Al-Fatihah itu baca surah pendek. Oleh surah pendek artinya gerupung. Oleh gerupung ditanya mau kata dong. Adakah Rabbana walakal hamdu. Artinya imam baca dong Fatihah. Baca Al-Fatihah, hanya gerupung lah Ustaz. Ya. Nggak baca ayat lo, tapi baca ayat pendek lo, hanya ibu gerupung lo. Jadi setelah rukunya, gedok langsung kalian ke sujud. Jadi 2 go rukung, 2 go Fatihah, 2 go rukung, 1 rakaat. Nah, mungkin kami berilah, kalau nanti lahir, sama-sama kita melaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa asy-syamsa wal qamar wa khalaqal bahra wal jibal wa kullun ulaika yasjudu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال في آية أخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah kusuf atau jemaah gerhana bulan yang Allah rahmati. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah menunjukkan kekuasaannya, dan di antara kekuasaan Allah adalah Allah tampakkan bahwa bulan pun bisa tertutup. Maka perintah Rasulullah ketika ada gerhana bulan, ketika ada gerhana matahari, umat muslim ini salat mensyukuri nikmat Allah dan sekaligus memahami bahwa itu merupakan salah satu tanda Allah yang Maha Kuasa. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kalau kita lihat kajian kitab menyebut sembahyang gerhana itu dengan kusuf, satu lagi khusuf. Kalau bulan maka disebut dia khusuf pakai kha. Namun kalau dia gerhana matahari menggunakan kaf, kusuf. Maka bunyi hadisnya, idza ra'aitumuha aw ra'aituhuma, kalau engkau melihat dua-duanya ini, gerhana bulan, gerhana matahari, fasma'u ila salat, bergegaslah untuk salat. Maka semua ulama sepakat bahwa sembahyang gerhana ini hukumnya sunnah muakkadah. Kapan waktunya? Begitu mulai gerhana sampai habis gerhana. Karena malam hari ini menurut BMKG mulai jam 6.50 WIB tadi dan berakhir 10 lewat 11 menit WIB. Ini waktu melaksanakan salat gerhana. Dan bagaimana caranya? Kita sudah amalkan, alhamdulillah. Bapak, Ibu yang saya hormati, yang paling pokok adalah apa maknanya? Secara bahasa tadi, kusuf bermakna dia tertutup. Maka saya membuktikan terjadinya gerhana bulan ini itu karena bulan tertutup oleh bayang-bayang bumi, sehingga matahari nggak sampai ke bulan. Artinya ketika puncaknya gerhana ini dia tertutup dan gelap. Maka semua kitab menjelaskan makna kusuf itu dia tertutup. Maknanya bahwa bulan itu tertutup. Walaupun nanti ada macam-macam tertutupnya bulan. Kajian kitab dia kullun wa juz'un, sebagian saja ataupun semuanya. Dan sains pun membuktikan ini secara ilmiah. Namun yang pokok kita pahami adalah apa makna ketika Allah perintahkan kita ini semuanya sujud. Tak kala gerhana matahari, gerhana bulan kita ini diperintahkan untuk salat, maka bunyi ayat dalam surah Fussilat ayat 37 Allah katakan,
Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah al-lailu wan nahar, adanya malam, adanya siang. Yang kedua asy-syamsu wal qamar, adanya matahari na bulan. Namun setelah itu la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan pernah kamu ini sujud. Jangan pernah kamu ini menyembah matahari maupun bulan. Maka makna yang pertama adalah dengan adanya gerhana ini, adanya gerhana matahari dan bulan ini, makna yang pertama kembali kita ini memperbarui tauhid kita. Jangan pernah menyembah laut. Jangan pernah menyembah kuburan. Jangan pernah menyembah gunung. Jangan pernah menyembah pohon-pohonan. Ada orang yakini bahwa pohon itu punya kekuasaan, punya kekuatan, datangkan mudarat manfaat. Dia sembah pohon itu syirik. Dan maknanya menyekutukan Allah. Dan ingat, dosa yang Allah tidak ampuni, dosa syirik. Maka gerhana bulan ini mempertegas bahwa kita nggak boleh menyembah selain Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Maka dengan gerhana ini mari kita perbaharui tauhid kita. Jangan pernah menyembah yang lainnya. Dan yang kedua berusaha ini mewujudkan tauhid ini. Bagaimana kita mewujudkan tauhid ini? Tak kala waktu salat datang, muazin manggil kita di masjid, hayya 'ala salat. Kita datangi panggilan itu. Kita jawab panggilan azan itu. Bagaimana cara menjawab panggilan azan? Datang ke masjid dan salat. Namun tak kala azan berkumandang, kita masih di belakang, mantong bak lampu, mantong ngon lemuk. Maka secara umum maknanya kita mendahulukan lemuk ketimbang Allah. Kita mendahulukan lampu ketimbang Allah. Kita mendahulukan belang ketimbang Allah. Padahal muazin memanggil 2 kali, hayya 'ala salat. Kalau kita datangi masjid dan sholat, tengok panggilan yang kedua, hayya 'alal falah. Orang-orang yang menjawab jawaban azan tadi, panggilan azan ini, maka dialah orang-orang yang beruntung. Dialah orang-orang yang bahagia. Maka makna yang ketiga dari gerhana malam ini adalah an ta'budallaha, menyembah Allah. Kalau begitu memperbanyak ibadahnya. Kembali Allah katakan dalam surah Az-Zariyat, apa kata Allah? Wa ma khalaqtu, tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya dengan satu tujuan, liya'budun, untuk beribadah. Kalau kita kembali hitung-hitung dalam sehari semalam 24 jam, berapa jam yang kita gunakan untuk ibadah? Berapa saat yang kita ini beribadah? Dan itu hitung lagi, berapa banyak waktu yang kita gunakan tidak untuk beribadah? Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, boleh kita pahami ibadah ini secara umum. Ketika seorang suami membahagiakan istrinya, membahagiakan keluarganya, itu pun juga ibadah. Ketika seorang istri, Sidro Urino, melayani Lintodo, melayani Ayahdo, melayani Makdo, itu pun juga ibadah. Maka ingat bahwa salah satu kemuliaan yang Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, seandainya umat lunyo yang berdosa, umat lunyo yang salah, tolong akhirkan azabnya. Allah terima permintaan ini. Makanya orang-orang mukmin, umat Nabi Muhammad,
Allah akhirkan hukumannya bagi yang salah. Namun tengok umat yang lain, umat Nabi Nuh begitu salah langsung dihukum. Umat Nabi Saleh begitu salah langsung dihukum. Umat Nabi Musa begitu juga, yang salah langsung dihukum. Namun salah satu kemuliaan umat Nabi Muhammad yang salah Allah akhirkan hukumannya. Namun juga bahwa tidak semua dosa, enggak semua kesalahan Allah akhirkan hukumannya. Najib, dosa yang Allah percepat hukumannya. Apa kesalahan itu? Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa salah satu yu'ajjalu lahu uqubat, 3 dosa yang akan dipercepat hukumannya di dunia dan sekaligus juga masih ada di akhirat. Sambungan hadis, hukuman yang pertama ini adalah mudminul khamar, orang-orang yang suka mabuk, yang suka sabu-sabu, yang suka ganja, mabuk hetero, ada puro. Orang-orang seperti ini Allah percepat hukumannya dunia. Maka yang kedua, al-aqu liwalidayhi, orang-orang yang durhaka ke ulinci. Bagi anime yang nama, yang naya, durhaka ke ulinci, maka itu Allah percepat hukumannya. Bunyi ayat wala taqul lahum ma'ruf, jangan mengatakan A. Bagaimana tafsir maknanya kata A? Kalau ada gerak-gerik katanya yang menyakiti hati urinci, itu sudah Ada ungkapan kita ini, ucapan kita ini menyakiti hati urinci, maka itu sudah Ketika orang tua berbicara, kita belakangi, kita kasih punggung, itu pun juga Ketika orang tua meminta sesuatu dan kita nggak amalkan, kita nggak layani, itu pun juga Ingat bahwa orang-orang seperti ini Allah percepat hukumannya. Jangan harapkan bahagia dunia dan akhirat bagi orang-orang yang durhaka ke urinci. Yang ketiga, dayus. Tak kala baginda ucapkan kata dayus, sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagi kami yang mabuk sudah jelas, bagi kami ini yang durhaka ke urinci tak jelas. Tapi apa yang maksud dengan dayus? Apa maksudnya dayus ya Rasulullah? Rasul menjelaskan apa makna dayus. Seorang kepala keluarga sirro urinci yang membiarkan kemaksiatan dalam rumah dro. Gekalan bahwa inong dro pelemah aurat mbak anak nyidon yang kabali, enggak menutup aurat dan dia enggak menegur, itu adalah dayus. Bagi urinci yang enggak pernah mengajarkan anaknya sholat, enggak memerintahkan anaknya sholat, itu dayus. Ini makna yang Rasulullah ajarkan. Yang pertama adalah seorang kepala keluarga membiarkan kemaksiatan ada dalam rumahnya. Yang kedua, makna yang kedua bahwa seorang suami enggak cemburu kepada istrinya. Bagaimana maknanya? Sidro linto hana cemburu ke inongro. Ketika istrinya pergi dengan orang lain, ngejak anggap suami enggak pernah menegur. Ketika istrinya pergi sendiri tanpa dia temani, enggak pernah menegur. Ini dia makna bahwa suami itu pun juga dayus. Makna dayus lagi adalah jikalau ada suami istri punya anak dan anaknya ini enggak dididik dan anaknya ini dibiarkan dengan alat, anaknya enggak ditegur, itu pun juga dayus. Ingat bahwa dayus ini Allah percepat hukumannya dunia. Oleh karenanya urinci tanya urinci yang nah aneh takalan aneh tanya
Dengan siapa dia berkawan? Di mana dia? Di mana dia belajar? Sehingga kalau anak yang nggak salat, orang tuanya nggak menegur, orang tuanya termasuk dayus. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Ketika seorang diberikan amanah, kalau tadi kepala keluarga, ini kepala kampung atau kecil. Kalau seorang kecil membiarkan warganya tadi berbuat maksiat, membiarkan warganya ini sabu-sabu, ganja dan seterusnya, maka itu kecil termasuk dayus. Ketika kepala daerah membiarkan daerah kuasaannya itu berlangsungnya maksiat, kemungkaran, dan dia tidak pernah menegur, maka kepala daerah itu juga dayus. Maka ingat bahwa setiap kita ini yang diberikan amanah, baik sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, itu amanah. Mak, ibadah tanya mak. Bagaimana seorang perempuan mendapatkan pahala yang besar? Apakah mesti ke masjid? Di antaranya. Namun yang paling pokok adalah seorang istri yang baik melayani suaminya, itulah surganya. Yang menarik adalah Fatimah binti Rasulullah bertanya ke ayahdo, "Ya Rasulullah, siapakah perempuan yang pertama tamang surga?" Sambil Fatimah berharap semoga Rasulullah menjawab bahwa urino yang pertama yang pun tamang surga adalah Fatimah. Namun Rasul menjawab, urino yang pun tamang surga setelah Aisyah adalah Mutia. Kembali Fatimah bertanya, "Ya ayahanda, siapa Mutia gerangan?" Rasulullah, "Ya Fatimah, menyadrona nak tepuk nak tulisonya Mutia cini Mutia. Cari Mutia. Pakon Mutianya urung pun yang tamang surga setelah Aisyah." Akhirnya Zainab binti Rasulullah mencarilah di mana gerangan tinggalnya Mutia. Ternyata Mutia tinggal di pinggiran kota Madinah. Singkat cerita, Mutia dengan Hasan mengetok pintu rumah Mutia. Kata Zainab, "Assalamualaikum." Mutia segera menjawab dan tahu bahwa yang datang adalah Zainab binti Rasulullah. Cepat-cepat dia buka pintu. Namun apa terjadi? Setelah buka pintu Mutia, dia ucapkan kalimat yang pertama adalah, "Mohon maaf ya Zainab, suami saya enggak di rumah. Sementara engkau ya Zainab datang dengan seorang laki-laki, yaitu Hasan yang umurnya masih 6 tahun. Namun Mutia enggak menerima tamu yang laki-laki walaupun umurnya masih kanak-kanak. Zainab tahu ayahnya mengajarkan ini. Dia kembali pulang dan janji dengan Mutia akan datang besok hari lagi. Besok harinya, tak kala Fatimah mau berangkat ke rumah Mutia, datanglah Husain. Bepegah bak mak bro, mak baru nejak mau Hasan, hana nejak lu, orang lu jakci ondra. Akhirnya pergilah bertiga, Zainab, Hasan dan Husain. Datang ke rumah Mutia. Mutia kembali buka pintu. Sama ungkapannya, "Mohon maaf ya Zainab, yang ada izin hanya Zainab dan Hasan. Hana izin untuk si Husain." Menyojib, "Ya Zainab, nejak tingolok. Nanti malah numpuk lintur dulu juga bawa singo najame Zainab, Hasan dan Husain." Yang pertama, perempuan yang baik adalah enggak memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya ke rumahnya. Singkat cerita, besoknya datang lagi Zainab dengan 2 anaknya. Karena Mutia sudah izin oleh suaminya, masuklah ke rumahnya. Maka yang pertama Zainab lihat di rumah Mutia tidak ada apa-apa yang lebih, hanya lebih yang sabuk. Namun dia bertanya, "Kenapa ayah dan pegang bahwa urus yang kedua tamang surga adalah Mutia?"
Berceritalah Zainab dan Mutia. Namun tak kalau waktu zuhur mau datang, Zainab mendengarkan ucapan Mutia. Apa kata Mutia? Ya Zainab, mohon maaf. Si adik lintol nak warmu. Menyajiknya perhatian. Sibuklah Mutia ini menyiapkan makanan untuk suaminya. Namun yang anehnya, di atas meja makan ada cambuk. Di atas meja makan ada kipas angin. Di atas meja makan ada dia handuk. Maka Zainab heran. Apakah linto Mutia ini baju cambuk cik? Gepaju cik kain handuk. Karena Zainab penasaran, dia tanya, ya Mutia, kenapa engkau letakkan cambuk di atas meja makan? Mutia menjawab, ya Zainab, seandainya masakan yang lun tagunyo hana mangan, linto lun hana galak bajunya, lun late gonya, yupoh lun mencambuknya. Kembali dia bertanya, apakah cambuk itu permintaan linto orang? Kau. Namun permintaan Mutia, kalau masakannya hana mangan, lintonya hana berkenan, yupoh do mencambuknya. Terus Zainab kembali bertanya, pakon di atas meja makan juga ada handuk? Menjawablah Mutia, ya Zainab, biasanya suaminya luntolunyo menyuguh dari kerja merubuhnya penuh dengan keringat. Maka sebelum dia makan, saya lap keringatnya dengan handuk ini. Ada yang kelenya Mutia, kipas angin. Itu apa ini? Lagi yang cik ya Zainab, setelah dia makan nanti, lintolun juga merubuh biasa aja. Lu kipas anginnya. Ini pengabdian Mutia pada suaminya. Apa kata Zainab? Subhanallah, pantaslah pakon ayah Rasulullah mengatakan bahwa drone urun yang kedua tamong surga setelah Aisyah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Namun di lain kesempatan, suami Mutia ini mau pergi perang. Dia tinggalkan Mutia di rumah dengan satu pesan. Wahai Mutia lun sayang, lun linto lun ajak perang dia. Lun pegah bak lun pesan bak dia. Selama lun jak perangnya, jangan tinggalkan rumah sampai saya kembali perang, atau ada berita lun tuan kabiumu kasyahid dalam perang. Apa kata Mutia? Siap wahai kanda. Pergilah suaminya berperang. Tinggallah Mutia di rumahnya. Pada hari yang ketiga setelah suaminya pergi, nasi dorunjak baru mau Mutia gepegah. Wahai Mutia, mak dan sakit. Menyajid ya Mutia, nawo dia. Ini kalau mak yang sakitnya. Namun Mutia hanya menangis. Ada yang gepegah. Wahai pembawa berita, suami lun kalau pau perang, pesan banyak lun hanji tu bi rumah sampai nyewo dari perang. Gepegah bak mak lun bahwa lun hanji kalau banyak. Pulanglah yang bawa berita ini ke rumah, menyampaikan ke mamaknya Mutia bahwa Mutia tidak datang karena patuh perintah suaminya. Di hari yang kelima meninggallah mamaknya, meninggallah urinci dari Mutianya. Kembali yang bawa berita yang datang ke Rasulullah ke Mutia, wahai Mutia, mak dan yang merokok yang sakitnya kabiumu bunuh. Menyojit yang Mutia Mutia. Nah kalau mak terakhir sebelum mak dikebumikan. Namun lagi-lagi Mutia hanya menangis dan tak datang untuk pemakaman mak do. Sampai orang berita begini, nyulah ane durhaka, mak sakit hanai kalon, mak dumuh hanai kalon. Sampai Rasulullah, ya Rasulullah, Mutianan kadurhaka aku rinci. Sambil marah-marah dengan Rasulullah. Sebetulnya apa kan? Mamaknya sakit enggak dia tengok, mamaknya meninggal enggak ditengok. Rasul kembali bertanya, apakah
Katanya, ya Rasulullah, perintah suaminya nggak boleh meninggalkan rumahnya sampai dia pulang perang. Rasul senyum dan berkata, wahai pembawa berita, Mama Mutia ini Allah tempatkan dalam surganya, Allah ampuni dosanya, karena dia punya anak perempuan yang patuh pada suaminya. Subhanallah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, maka surganya seorang istri, surganya perempuan itu ada dalam pengabdian kepada suaminya. Ketika seorang perempuan sidroino linto bak bahana gedengo, itu pun juga durhaka ke linto. Suami mengajarkan yang baik, dia nggak mau mendengarkan, maka perempuan itu dilaknat oleh Allah. Dan maaf cakap, ada hadis menjelaskan, ketika seorang suami pulang ke rumahnya malam hari, dia mau datangi istrinya nggak mau, maka malaikat akan melaknat perempuan itu. Inilah surganya perempuan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, maka ibadah kita ini enggak cukup dengan sholat, enggak cukup dengan puasa, enggak cukup dengan haji, umrah, dan zakat. Namun dua hal yang sangat menentukan sekali setelah ini kita kerjakan, tergantung bagaimana kita ini bergaul kepada orang tua, kepada sesama, kepada istri, kepada suami. Suami yang baik, Rasul sampaikan, khairukum li ahlikum. Sebaik-baiknya laki-laki adalah laki-laki yang paling baik kepada keluarganya. Di ujung hadis Rasulullah, wa ana khairukum li ahli. Saya contoh bagaimana saya ini baik kepada keluarga. Rasul pulang sembahyang subuh dan duha. Aisyah belum memasak, belum belanja. Dia tanya, ya Humairah, apa ada hari ini? Aisyah menjawab, ya Rasulullah, belum ada apa-apa hari ini Rasulullah. Saya belum belanja ya Rasulullah, saya belum masak. Senyum dan mengatakan, ya Humairah, ana shaim, saya puasa kalau begitu. Gak marah. Seorang suami yang baik, hana gebeni meninondro, dia pahami istrinya. Ini contoh. Makanya laki-laki yang baik adalah laki-laki yang paling baik kepada keluarganya. Dia nggak marah pada istrinya, nggak marah pada anaknya, kecuali istri anaknya ini melanggar agama. Kewajiban suami untuk marah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, yang sangat menarik lagi, Rasul mencontohkan. Ini jarang diajarkan. Rasul selalu berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, nebudit lun dalam keadaan miskin. Banyak orang berdoa, ya Allah, nepekaya lu. Namun Rasul contohkan bahwa, ya Allah, ahyini miskinan, wa amitni miskinan. Necok nyawang lun dan lun dalam keadaan miskin. Bahkan di ujung hadis, wahsyurni ma'azamratil masakin, kumpulkan saya dengan orang-orang yang miskin. Apa maknanya? Orang yang miskin lebih hidup hati jiwanya. Orang yang miskin lebih bersyukur ketimbang orang yang kaya. Orang yang miskin buka perasaannya. Maka Rasul mencontohkan nasi daur miskin, ngeju hadiah pada Rasulullah. Hadiahnya adalah 1 mangkok anggur. Rasul biasanya setiap ada kelebihan rezeki, ada hadiah, Rasul bagi dengan para sahabat. Namun kali ini Rasul makan anggur itu sendiri. Dia makan pertama 1 biji, Rasul senyum. Maka lagi yang kedua, Rasul senyum sampai habis angguran mangkok itu. Rasul senyum sampai orang miskin senangnya minta ampun, bahagianya minta ampun. Hadiah dia 1 mangkok anggur habis. Maka Rasulullah,
Setelah pulang miskin ini, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau aneh hari ini? Biasanya engkau Rasulullah engkau bagi, setiap ada kelebihan rezeki engkau bagi dengan kami. Namun kali ini anggur itu engkau habiskan sendiri." Rasul menjawab, "Saya khawatir kalau saya bagi nanti dengan kalian, maka kalian akan mengurangi kebahagiaan si miskin itu." Emang kenapa Rasulullah? Kata para sahabat, karena anggurnya itu asam. Rasul contohkan, kalau mau bagi-bagi rambutan, mau bagi-bagi langsat, yang ngebagi kon yang masam, kon yang belu, yang mameh ngebagi, yang mangga ngebagi, yang belu, yang masam ngepajoker. Rasul contohkan demikian. Namun kita hari ini yang gaji agak yang anak mangga, ohnya borambu anak mangga, cegoknya. Ini. Ini Rasul mencontohkan akhlaknya. Yang kedua, bagi orang-orang miskin, ketika dia dapat satu plastik boh rambut, maka boh rambutnya pasti habis dia makan. Kenapa? Aneh-anehin salah aja. Walaupun boh rambutnya masam, kurung mameh, habis baju. Namun ada orang-orang yang luah lampau, lebah rambut, monyo rambutnya masam, boh rambutnya hana tepot, juga hana baju. Pakot gulu hana mameh, maknanya bahwa enggak mensyukuri nikmat. Makanya Rasul mendoakan, ini miskinan, nepuditum keadaan miskin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, mungkin sebagai terakhir, ingat bahwa setiap kebaikan yang kita kerjakan ini itu enggak sia-sia. Apapun kebaikan kita kerjakan, membuang duri yang kecil misalnya, itu enggak sia-sia. Ketika kita bersedekah, jangan disangka bahwa uang yang kita keluarkan itu hilang, sia-sia. Setiap orang yang bersedekah, setiap orang berbuat baik, Allah pasti balas. Ada kisah yang sangat menarik. Seorang tabi'in di masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pada masa Bani Umayyah, ini khalifahnya yang ke-7. Khalifah ini hanya menjabat 2 tahun saja, dari tahun 97 sampai 99 Hijriah. Kalau Masehinya ini 715 sampai 717. Yang menarik, ini Huzaimah bin Bishr, orang kaya raya. Dia pengusaha. Karena bro kaya benar, dia banyak jaringan, nah hubungan dengan gubernur, nah hubungan dengan langsung Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Namun kelebihan Huzaimah ini adalah, Huzaimah ini siapa yang minta bantu pasti dia bantu. Yang lain kesedekah pasti baju. Yang ngebogok rumah gebogok. Orang miskin yang susah pasti dia bantu. Sampai akhirnya tanpa dia ketahui bahwa harta dia yang kaya itu habis untuk bersedekah. Sehingga Huzaimah nggak mau keluar rumah lagi. Kalau dia keluar rumah, dia takut nanti ada orang minta lagi, dia mau kasih apa? Karena kabin. Sampai berita miskinnya Huzaimah ini sampai ke gubernur. Ketika itu nama gubernur Ikrimah Al-Fawwad. Gubernur beristrikan adiknya Huzaimah. Dia dengar bahwa orang kaya yang ini jatuh miskin karena sedekahnya. Pada malam hari itu dia berniat memberikan bantuan ke Huzaimah itu sebanyak 4.000 dinar. Namun Raja Khalifah Ikrimah ini hanya memiliki 2.000 dinar. Dia ambillah 2.000 lagi dari Baitul Mal. Dan malam hari itu dia tunggu tengah malam supaya tidak ada orang yang tahu. Datang dia ke rumah Huzaimah. Dia ketok pintu, Huzaimah buka pintu. Dia katakan, "Ya Huzaimah, ini ada bantuan sedikit." Namun Huzaimah, dia ambil bantuan, dia buka. Ternyata uang 4.000 dinar. Dia pegang kakinya Ikrimah Al-Fawwad yang datang malam itu tutup muka pakai cadar. Dan dia nggak ketahui orang. Huzaimah bertanya, "Saudara,
Nya kakira dalam puluh. Sampai doanya pegang tonan dron. Namun gubernur enggak menyebutkan namanya. Yang dia sebut saya ya Huzaimah Jabir Asratil Kiram, orang kaya yang bantu orang kaya itu miskin. Kata gubernur ini. Dia kembali pulang. Namun istri gubernur ini bangun dari tidurnya malam itu, dia tengok kasurnya kosong, suaminya tidak ada. Dia bangun, dia tunggu suaminya. Dia curiga kalau suaminya ini punya istri lain. Pulang suami tengah malam ditanya, "Wahai suamiku dari mana?" Suami menjawab, "Wahai istri," kata Ikrimah, "kamu tahu saya ini seorang gubernur, maka saya mengontrol. Lu kalau tiba rakyat lu." Kembali istrinya bertanya, "Pakon konco uroman dong, pakon malam-malam? Tengok kanji." Kata inongnya, "Ya kan, lu nawar deh malamnya, lain doanya. Kau nono pegah bergelah ya, baru mau sorry ya." Kata istrinya, yang curiga suaminya ini punya istri simpanan. Akhirnya sang gubernur mengatakan, "Wahai istriku, nyo cukup agak mentok. Baik apa walai. Lu nyo dari rumah Huzaimah Bangdra. Bandung juga bantu apa cukup banyak. Dan dipikir bahwa lu nyo nak inong lain." Kata sang gubernur. Setelah itu Huzaimah kembali dia berusaha. Dia beli kuda, dia jualan lagi. Sampai akhirnya Huzaimah ini hidupnya juga lumayan. Dia datang ke Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman tahu beritanya bahwa Huzaimah itu miskin. Dia heran, "Kenapa engkau hari ini ya Huzaimah, ada kuda, ada ini, ada ini?" Huzaimah cerita, "Ya Khalifah, mbak sabuh malam, nasi gaur, jak balun, memberikan bantuan. Udah mujuk 4.000 dinar. So nangganya?" Kata Huzaimah, "Nangganya Jabir Asratil Kiram." Kata Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, "Ya Huzaimah, kalau engkau tahu siapa orangnya, neme ba'dun, lunju hadiah lebih darinya." Kata Khalifah. Namun ya Huzaimah, yugo nuwo, nyo SK sabo kerot. Dan SK-nya jid gubernur di daerah Dron, daerah Jazirah dia, antara sungai Dajlaj dengan sungai Efrat. Pulanglah tadi Huzaimah bawa SK dari presiden, jid gubernur di daerah itu. Datangi Ikrimah Al-Fawad. "Ya Ikrimahnya, mohon maaf, lu na SK dari presiden, lu nuronyo jid ke gubernur daerahnya. Lu gimana?" Kepada terima. Dan SK lain, ini SK panjang dan mutasi. Dan jidnya ke Bangku Panjang. Kata si Huzaimah ke Ikrimah Al-Fawad, langkah pertama Huzaimah menjabat sebagai gubernur adalah dia cek semua keuangan. Terdapatlah bahwa uang Baitul Mal hilang 2.000 dinar. Dia panggil staf Baitul Mal, ada yang mengaku. Panggillah tadi Ikrimah Al-Fawad gubernur tadi. Uang Baitul Mal hilang 2.000 dinar dan engkau menjabat sebagai gubernur. Semua orang nggak tahu kemana uang itu. Kalau begitu engkau gubernur yang bertanggung jawab, di penjara. Ikrimah Al-Fawad yang bantu Huzaimah tadi, yang dia ambil uang 2.000 dinar dari Baitul Mal, di penjara karena itu. Namun Ikrimah tidak bantah, ikut penjara. Dia mau di penjara. Namun yang riuh inongro yang riuh. Linto lu nak kadibantu abang lu, kapi awal itu lu lah. Datangi Gubernur Huzaimah. "Ya Huzaimah, kamu tahu nggak siapa yang bantu kamu malam itu?" "Tahu," kata Huzaimah. "Siapa?" "Namanya Jabir Asratil Kiram." "Kamu tahu orangnya nggak?" "Nggak tahu," kata Huzaimah. "Urus yang bantu don ya Huzaimah, yang don penjaranya." Baga-baga Huzaimah buka penjara itu, melepaskan dari Ikrimah tadi. Tahu dia inilah orang yang bantu dia, dibawa oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. "Ya Khalifah, ternyata orang yang bantu lu nyaur." "Siapa?" "Ikrimah Al-Fawad." Khalifah memberikan dia uang 80.000 dinar. Dan setelah itu diberikan SK lain.
menjabat gubernur di Armenia dan Azerbaijan antara Rusia dan Turki. Tengok, Huzaimah berbuat baik, Allah berikan kembali hartanya, bahkan lebih. Ikrimah berbuat baik, sedekah tadi Allah berikan juga kebalikannya, bahkan lebih. Maka oleh karena itu jangan takut miskin kalau sedekah. Belum pernah ada ceritanya tadi yang orang berzakat, yang orang bersedekah, yang berbuat baik jatuh miskin. Bunyi ayat dalam surah Al-Baqarah itu Allah berikan sebuah perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya fi sabilillah, membiayai istrinya, membiayai anaknya, membiayai keluarganya. Itu Allah ibaratkan seperti sebuah biji, kamasali habbah, dan biji ini tumbuh 7 cabang. Satu kebaikan Allah balas 7 kali lipat. Itu belum cukup. Setiap cabang itu mi'atu habba, ada lagi dia 100 cabang lagi. Maknanya bahwa kalau kita mau hitung-hitungan, kita sedekah 1000, itu Allah pulangkan 700.000. Kalau mau sedekah 1 juta, ya Allah pulang 7 juta. Dan bahkan sambungan ayat, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipatkan pahala-pahalanya, Allah lipat gandakan hartanya. Oleh karenanya jangan takut miskin membantu keluarganya, jangan takut miskin membantu karib kerabatnya, jangan takut miskin membantu anak pamannya, dan seterusnya. Semoga Allah menempatkan kita ini semuanya hamba-hamba Allah yang selalu mensyukur nikmat Allah, yang selalu mengesahkan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ma'syaral muslimin, uzi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaquhu bisirri wal alaniyah la'allana minal muttaqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Muhammad wa barik 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana inna zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.